Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua, masih bersama Kepegawaian KPR Channel. Bapak Ibu kawan-kawan semua, pada video kali ini kita ingin memberikan informasi kepada kita semua, apakah pemangku jabatan fungsional boleh ditunjuk menjadi PLH atau PLT. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 1/1/1 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Jadi kita akan melihat apakah jabatan fungsional boleh ditunjuk untuk menjadi pelaksana harian atau pelaksana tugas. Pada poin ke-13 dari surat edaran ini, pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dengan ketentuan. Jadi pada dasarnya, jabatan fungsional itu boleh ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas, tapi harus mengikuti ketentuan di bawah ini. Pada poin A, pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas. Jadi ini khusus untuk jenjang ahli utama. Pada poin B, dalam hal pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dari jabatan pimpinan tinggi utama, maka harus ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, jika yang ditunjuk itu adalah pejabat fungsional jenjang ahli utama, maka harus ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pada poin C, pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas. Nah, untuk jabatan ahli madya boleh ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas. Selanjutnya pada poin D, pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan administrator atau pengawas. Nah, pada poin D ini, jenjang ahli muda ini adalah pemangku jabatan fungsional golongan 3C dan golongan 3D. Jadi untuk jabatan fungsional yang jenjang ahli muda atau golongan 3C dan 3D dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan untuk administrator atau pengawas. Administrator ini adalah eselon 3 atau pengawas ini adalah untuk eselon 4. Jadi untuk golongan 3C dan golongan 3D boleh ditunjuk menjadi pelaksana harian dan pelaksana tugas jabatan. Dan pada poin E, pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan pengawas. Nah, khusus untuk ahli pertama ini adalah golongan 3A sampai golongan 3B. Untuk golongan 3A dan 3B dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan untuk pengawas. Jadi, jika ingin dijadikan golongan 3A dan 3B yang fungsional menjadi PLH atau PLT dari jabatan pengawas, maka ini dibolehkan Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan tentang ketentuan tentang jabatan fungsional, apakah boleh menjadi pelaksana tugas atau pelaksana harian. Nah, ini telah dijelaskan di dalam surat edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 1/1/1/2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.